Wa qala al-Ghazali. Wa qala lan ngendika sapa al-Ghazali Imam Ghazali. Fil Ihya'i ing dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau berkata mengutip satu hadis Rasulullah. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni la ghayurun. Kata Rasulullah, inni setuhune isun iku la ghayurun yaktine wong kang banget cemburuan. Iku la ghayurun iku yaktine wong kang banget cemburu. Rasulullah berkata, sabda Rasulullah, inilah ghayurun, aku itu orang yang sangat pencemburu. Wa ma min imri'in la yaghar, wa ma min imri'in lan ora ana utawi awak-awakan. La yagharu kang orang duweni rasa cemburu. Wa ma min imri'in lan orana utawi awak-awakan la yagharu kang orang duweni rasa cemburu. Iku illa mangkusul qalbi, iku illa mangkusul qalbi kecuali wong kang dibalik hati. Wong kang diwalik hati. Kata Rasulullah, inilah ghayurun, aku itu orang yang sangat pencemburu. Dan tidaklah seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu di dalam hatinya, kecuali hatinya itu dibalik oleh Allah. Artinya memang bahwa kita sebagai laki-laki, terutama yang memiliki istri, itu harus ada perasaan cemburu terhadap istri kita. Satu, cemburu itu positifnya adalah kita memiliki kepedulian, memiliki kewaspadaan, memiliki istilahnya itu kepekaan terhadap istri kita. Makanya di sini wa ma min imri'in la yagharu illa mangkusul qalbi. Orang kok enggak punya rasa cemburu, berarti dia hatinya itu sudah terbalik. Artinya memang sudah enggak normal. Artinya enggak normal di sini bahwa misalkan kita punya istri, lalu enggak ada rasa cemburu sama sekali. Kita biarkan istri kita kemana-mana sendiri, kita biarkan istri kita ketemu sama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Akhirnya kurang baik. Tapi kalau kitanya itu punya rasa cemburu, berarti kita punya kepedulian. Kita jaga harga diri istri kita. Kita jaga kehormatan istri kita. Itu bagian dari menjaga kewibawaan dan harga diri seorang wanita, terutama istri kita. Rasulullah itu mengatakan, inilah ghayur, saya itu seorang yang pencemburu. Artinya beliau itu memiliki kepedulian yang sangat-sangat terhadap istri-istrinya. Bahkan Rasulullah itu, misalkan contoh, kalau ada laki-laki datang ke rumah Rasulullah bukan mahramnya, disuruh istrinya itu berada di balik hijab. Bahkan ketika suatu saat ada sahabat Nabi yang tidak bisa melihat, Rasulullah tetap, kamu harus menutupi diri, jangan sampai terlihat. Istrinya, kalau tidak salah Siti Aisyah, istrinya kemudian berkata, bukankah tamu jenengan itu nggak bisa melihat? Apa kata Rasulullah? Betul, tamu saya tidak bisa melihat, tapi kan kamu bisa melihat.
bisa melihat dia. Saking pedulinya Rasulullah, saking menjaga harkat martabat dan harga diri seorang wanita. Wat-tariqul mughni 'anil ghirah. Wat-tariqu utawi dalan al-mughni kang mughni itu kan nyumugihaken. Maksudnya yang tidak membutuhkan atau membebaskan. Wat-tariqu utawi dalan al-mughni kang nyumugihaken. Maksudnya nyumugihaken membuat dia terbebas anil ghirati saking rasa cemburu. Di antara contoh ataupun cemburu yang dalam kaitannya masih dalam rel cemburu, ya artinya masih dikatakan orang itu memiliki ghirah. Ghirah itu bisa artinya kepedulian, bisa artinya cemburu. Artinya diantaranya iku Allah yadkhula yenta oraman, iku Allah yadkhula yenta oramanjing. Alaiha ingatase, iku Allah yadkhula yenta oramanjing. Alaiha ingatase wong wadon, sopo ar-rijalu piro-piro wong lanang. Di antara contohnya, seseorang masih dalam kerangka cemburu yang positif. Di antaranya adalah dia tidak mempersilahkan, dia tidak memberikan kesempatan ada laki-laki lain masuk ke dalam rumahnya. Di mana misalkan dianya tidak ada di rumah, si laki-lakinya, si suaminya tidak ada di rumah. Ya, antisipasinya ya supaya jangan sampai ada kejahatan. Ya, seringkali misalkan laki-laki masuk ke dalam rumah kita kan bahaya, sementara kitanya tidak ada di rumah. Di rumah ada istri kita. Makanya kalau ini sekedar sharing saja. Saya dan keluarga saya itu di rumah itu, di luar rumah itu disediakan kursi untuk tamu. Jadi tamu itu tidak masuk di dalam rumah. Kalau saya itu tamu itu tidak masuk ke dalam rumah karena rumah itu privasi. Jadi di luar rumah itu kita sediakan beberapa kursi, kemudian ada mejanya. Artinya ini ngantisipasi misalkan ada tamu. Yang namanya tamu kan tetap kita hormati. Iya, kalau tamunya baik, ya kita kan nggak tahu tamu kita dari mana atau dari mana. Terutama kayak saya misalkan ada tamu-tamu dari luar, ya tamu yang mungkin istri sayanya nggak kenal, itu karena sudah disediakan kursi meja di luar, mereka akan duduk di luar. Satu, ya aman dari fitnah. Kedua juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi. Jadi di dalam juga ada kursi tamu, meja tamu ada. Tapi itu untuk keluarga, untuk orang-orang dekat kita, itu bisalah masuk ke dalam rumah. Tapi untuk tamu yang bukan keluarga, tamu lain yang mungkin barangkali misalkan kitanya lagi berada di luar, ada tamu laki-laki, ya udah kita persilakan, ataupun istri saya mempersilahkan mereka untuk duduk di luar. Jangan sampai masuk saja. Itu untuk antisipasi kejahatan dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya itu memang, ya ini sih saya keluarga saya itu menerapkan itu. Di luar itu disediakan kursi, meja untuk tamu. Jadi mereka tamu itu ya di luar, kecuali keluarga masuk ke dalam. Tapi kalau tamu bukan keluarga, di luar siapapun itu
entah itu teman saya, seakrab-akrabnya teman saya, tetap tidak boleh masuk ke dalam rumah kalau sayanya tidak ada. Makanya disediakan sebagai sharingan. Allah yadkhula 'alaiha ar-rijal wa hiya utawi wong wadon iku la takhruju ora metu sapa wong wadon ilal aswaqi maring pira-pira pasar. Wa ya utawi wong wadon iku la takhruju iku ora metu sapa wong wadon ilal aswaqi maring pira-pira pasar. Ini mungkin Imam Nawawi ingin memberikan gambaran jikapun misalkan istri kita ataupun anak-anak kita mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall, ya harus didampingin. Ya, harus didampingin dengan mahram, didampingin dengan paling tidak temannya. Zaman sekarang kok nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke mall, ya nanti disangka kita memenjarakan. Ya sebenarnya memang istilahnya kalau di dalam kitab itu ya kita memenjarakan istri dalam arti itu bukan mengekang, tetapi kita menjaga harga diri. Tapi memang di zaman sekarang kayaknya ya nggak mungkin kita melarang istri kita untuk pergi ke pasar, tidak mungkin kita melarang istri kita untuk pergi ke mall. Jika kita tidak bisa menyertai, ya paling tidak ditemani oleh sesama perempuan. Tapi bahayanya kalau bersama perempuan, ya jadi ngebrek gitu ya, hebring sendiri, itu malah justru tetap harus ada pengawasan. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaghar, innallaha setune Gusti Allah taala iku yaghar, iku cemburu sapa Allah. Cemburu itu maknanya peduli. Wa innal mu'mina lan setune wong mukmin iku yaghar, iku cemburu sapa mukmin. Allah, sesungguhnya Allah juga cemburu. Seorang mukmin juga harusnya memiliki rasa cemburu. Cemburu ini peduli. Wa ghiratullah, kemudian cemburunya Allah itu seperti apa? Wa ghiratullahi utawi cemburu Gusti Allah, iku ayat dia yang tang lakoni sopo al mukminu wong mukmin, iku ayat dia yang tang lakoni sopo al mukminu wong mukmin ngelakoni ma ing perkara harramallahu kang haramakan sopo Allahu alaihi ingatase al mukmin, ma ing perkara harrama kang mengharamkan sopo Allahu Gusti Allah mengharamkan alaihi ingatase mukmin. Rasulullah, sesungguhnya Allah juga bercemburu. Seorang mukmin harusnya dia juga memiliki rasa cemburu. Nah, bedanya cemburunya Allah itu ketika ada orang mukmin dia melakukan kemaksiatan, dia melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah. Itu cemburunya Allah. Allah cemburu artinya larangan-larangannya dilanggar. Rawang riwayatakan hu ing hadis sapa al Imam Ahmad, sapa Imam Ahmad bin Hanbal, wa Syaikhani lan Imam Bukhari Muslim, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari Muslim, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Wa kana lan ana sopo Aliyun sopo Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iku yaqulu ngendika sopo Sayyidina Ali. Wa kana lan ana sopo Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iku yaqulu ngendika sopo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah berkata begini, ala tastahyuna, ala tastahyuna, apakah ora pada duweni isin sopo sira kabeh,
Ala tastahyuna apakah ora padan duweni isin sapa sira kabeh. Sayyidina Ali, gerangan apakah kalian itu tidak memiliki rasa malu? Ala tagharuna apakah ora padan duweni rasa cemburu sapa sira kabeh. Ala tagharuna apakah ora padan duweni rasa cemburu sapa sira kabeh. Apakah kalian tidak memiliki rasa malu? Apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu? Apa? Yatruku tumandang. Yatruku tumandang sopo ahadukum salah sijine ira kabeh. Yatruku tumandang sopo ahadukum salah sijine ira kabeh. Imra'atahu ing istrine. Ya imra'atahu ing istriye ahadukum. Takhruju kang metu sopo imra'ah. Bainar rijali ing dalem antarane pira-pira wong lanang. Takhruju kang metu sopo imro'atuhu mau istri mau metu bainar rijali dalam antarane piro-piro wong lanang. Kata Sayyidina Ali, apakah kalian tidak memiliki rasa cemburu? Kok kalian, salah satu di antara kalian membiarkan istrinya keluar bersama dengan laki-laki lain? Kalian nggak punya rasa cemburu tak? Kok istrimu dibiarkan, diberikan kesempatan untuk keluar sama laki-laki yang bukan mahramnya, sama laki-laki lain. Tanzuru ningali sopo imro'ah ilaihim maring rijal. Tanzuru ningali sopo imro'atuhu ilaihim maring rijal. Wayang duruna lan pada bisa ningali. Wayang duruna lan pada bisa memandang sopo rijal ilaiha maring imro'ah. Kalian memberikan kesempatan, kalian membiarkan istrimu keluar bersama dengan laki-laki lain, di mana istrimu bisa memandang laki-laki tersebut, para laki-laki juga matanya bisa memandang istri. Mereka bisa saling melihat, bisa saling memandang, kok nggak ada rasa cemburu-cemburunya. Waqala lan ngendika sapa Aliun radhiyallahu anhu. Qala lan ngendika sapa Aliun sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. La tukfir aja ngakeh-ngakehaken al-ghirata ing cemburu ala ahlika ing atase istri sira. Tapi juga jangan, kata Sayyidina Ali, jangan terlalu cemburu, jangan terlalu. Jadi satu sisi Sayyidina Ali kok mempertanyakan orang laki-laki, seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu, tapi juga di sisi yang lain Sayyidina Ali pernah berkata, la tuksir al-ghirah, tapi ya jangan terlalu, jangan sering-sering cemburu. Cemburu tapi ya jangan sering-sering cemburu. Sebab apa? Fatarmi maka menuduh sopo sira. Fatarmi maka sebabe nuduh sopo sira. Fatarmi maka sebabe nuduh sopo sira. Nuduh bisui kelawan keburukan, bisui kelawan ala. Min ajlika saking arai sira. Ya juga jangan terlalu pencemburu terhadap istrimu, sebab kalau kamu kok terlalu cemburu, akhirnya menuduh yang nggak benar. Ya, akhirnya kamu menuduh istrimu berbuat sesuatu yang nggak benar. Min ajrika saking arezi. Ya, ngebebasin sama sekali ya jangan. Ya, ngebebasin sama sekali ya jangan. Tidak memiliki rasa terlalu pencemburu juga jangan. Sebab kalau terlalu cemburu, akhirnya timbul prasangka buruk sama istrimu. Wa qauluhu mangka utawi ucapane Kanjeng Nabi yatruku.
Sayyidina Ali. Faqauluhu mangka utawi ucapane Sayyidina Ali lafaz yatruku. Ya, yatruku ahadukum. Iku bimakna yaj'alu kelawan artine lafaz yaj'alu. Maka tadi tumandang. Lafaz yatruku dari perkataannya Sayyidina Ali itu artinya yaj'alu. Wa qawluhu utawi ucapane Sayyidina Ali imra'atahu iku maf'ulun awal iku maf'ul kang pertama. Wa jumlatu qawlihi takhruju wa jumlatu qawlihi utawi jumlah ucapane Sayyidina Ali lafaz takhruju iku maf'ulun dadi maf'ul tsanin iku maf'ulun tsanin iku dadi maf'ul kang nomor 2. Jadi yatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainal rijal. Maka kamu membiarkan istrimu yang keluar bersama dengan laki-laki lain. Istrimu bisa memandang mereka, mereka pun bisa memandang istri. Wa jumlatu qawlihi takhruju utawi jumlah ucapan Sayyidina Ali lafaz takhruju iku maf'ulun tanin iku maf'ul yang kedua. Ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam inna minal ghirati ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Inna minal ghirati stunaiku setengah saking ghirah ma utai perkara yuhibbu kang senang hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Inna minal ghirati stunaiku setengah saking ghirah cemburu ma opo ma perkara yuhibbu apa ma perkara yuhibbu kang senang hu ing ma sapa Allah Gusti Allah. Wa min halan iku setengah saking wa min halan iku setengah saking ghirah ma utawi perkara yubghidu kang benduaken kang ya bughudu kang bendu hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Kata Rasulullah, ghirah itu ada yang disukai sama Allah, ada yang tidak disukai sama Allah. Ma yuhibbuhullah wa minha ma yubghiduhullah. Jadi cemburu itu ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai oleh Allah. Wa minal khuyala lan iku setengah saking khuyala. Khuyala itu ya gumede, merasa dirinya paling hebat. Wa minal khuyala lan iku setengah saking khuyala. Khuyala itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar. Ya, hampir sombong lah. Semakna dengan sombong, takabur, khuyala itu sama. Wa minal khuyala iku lan iku setengah saking khuyala, sombong. Ma utawi perkara yuhibbuhu kang senang hu ing ma sapa Allahu Gusti Allah. Wa min halan iku setengah saking khuyala ma yubghiduhullahu utawi perkara yubghidu kang ora seneng hu ing ma sapa Allah Gusti Allah. Sombong juga ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Cemburu ada yang disukai Allah, ada yang tidak disukai Allah. Khuyala, sombong, merasa diri hebat, merasa diri itu orang besar, itu ada yang disukai Allah, ada yang tidak. Fa'ammal ghiratu allati yuhibbuha Allahu. Fa'ammal ghiratu. Fa'ammal ghiratu anapun utawi cemburu. Allati yuhibbuha Allahu. Kang seneng ha ing allati sapa Allah Gusti Allah. Mal ghiratu maka anapun utawi rasa cemburu allati yuhibbuhallahu allati yuhibbuha kang seneng ha ing allati sapa Allah Gusti Allah fal ghiratu mangka iku cemburu fir raibati ing dalam keraguan-raguan. Cemburu
yang disukai Allah adalah cemburu dalam hal keraguan-raguan. Ada ragu, nih kalau istri saya keluar, saya ragu nih, khawatir dia digoda, khawatir dia nggak benar, khawatir dia melakukan, nah itu. Wal ghiratul ladzi yubghiduha Allahu, wal ghiratu utawi ghirah, wal ghiratu utawi cemburu allati yabghuduha Allahu, kang ora seneng ha ing allati sapa Allah Gusti Allah. Adapun ghirah yang tidak disukai oleh Allah adalah fal ghiratu, mangka iku cemburu fi ghairi raibatin ing dalem ora ana kemangmangan. Jadi kalau memang kita yakin sama istri kita, ya, yakin sama istri kita itu orang benar, tidak mungkin, ya, tidak mungkin berbuat hal-hal yang nggak baik, kok masih cemburu, itu nggak disenangi sama Allah. Jadi adanya pada diri kita yang yakin terhadap istri kita atau tidak. Kalau kitanya ragu, nggak apa-apa cemburu, nggak apa-apa, itu bentuk kepedulian. Tapi kalau kitanya yakin istri kita itu orang baik, istri kita itu tidak punya riwayat melakukan hal-hal yang nggak benar, istri kita dari kalangan orang-orang yang benar, kok terlalu cemburu, itu nggak disukai sama Allah. Wal ikhtialu utawi ikhtial, gumede. Ikhtial itu rasa berbangga diri. Allati yuhibbuhullahu, alladzi yuhibbullahu, kang seneng hu ing alladzi sapa Allah Gusti Allah, iku ikhtiarur rajuli, iku ikhtiarur rajuli, iku merasa diri hebatnya seorang laki-laki, gumede wong lanang binafsihi kelawan awak dhewe ke rajul. Iku ikhtiarur rajuli, iku gumede wong lanang binafsihi kelawan awak dhewe ke wong lanang, engdal kitali ing dalem nalikane peperangan. Ingdal kitali ing dalem nalikane peperangan, wa ingdas sodamati lan ing dalem nalikane apa, wa indas sodamati lan ing dalem nalikane sodamah itu apa namanya, wa indas sodamati lan ing dalem nalikane kena musibah, kena belai. Merasa diri hebat yang disukai oleh Allah adalah ketika ada seorang laki-laki ketika perang, kan harus percaya diri, ya, harus percaya diri, harus menampilkan dia itu orang yang hebat. Itu senang sama Allah, disenangi sama Allah. Atau ketika tertimpa musibah, ketika kena musibah, kita percaya diri, tidak mengeluh, tidak kecil hati. Wa indas sodamah, ketika terkena musibah, itu juga perlu khuyala, itu adalah kita membesarkan hati kita. Udah gak apa-apa, itu cuman kehilangan HP doang, cuman kehilangan sepeda motor doang, udah membesarkan diri kita gitu. Ketika perang harus sombong, harus merasa hebat. Perang kok misalkan dia kecil hati, ya udah langsung lawannya senang ini. Wal ikhtialu utawi gumede, berbangga diri, alladzi yubghiduhu Allahu, alladzi yabghadu kang murka, kang ora seneng, alladzi yabghadu kang ora seneng hu ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah, iku al ikhtialu, iku gumede fil batili ing dalam perkara batil, fil batili ing dalam perkara kang batil. Berbangga diri yang tidak disukai sama Allah adalah berbangga diri dalam berbuat kebatilan. Saya nih, yang namanya nyopet tuh, misalkan, apaan kamu sih, itu aja nggak bisa, nih saya nih, misalkan, nyopet model gitu mah kecil, coba di saya di sehari bisa dapat 2 juta,
Coba kayak saya dong. Sini belajar triknya sama saya. Tuh, al-ikhtiyal alladhi yabghaduhu Allah. Ikhtiyal ataupun berbangga diri yang tidak disukai sama Allah. Apa kamu hanya bisa menaklukkan sama satu perempuan saja kamu kalah. Ini saya nih. Apa? 10 perempuan sehari saja bisa saya taklukkan semuanya. Apa? Nah, itu. Al-ikhtiyal alladhi yabghaduhu Allah. Jadi, berbangga diri yang tidak disukai Allah adalah berbangga diri, merasa diri hebat ketika melakukan perbuatan maksiat. Amma zamanuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.